Oh iya deh, lupa. Ah, Soalnya kayaknya udah fit banget gitu. Mau cerai sama Mbak Yanti. Mbak Yanti pindah ke kamar sebelah. Meskipun teman-teman bilang katanya hidung aku pesek atau gimana pun juga tidak akan membuat aku langsung pergi OP, langsung memancungkan hidung aku, enggak. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di ruangan aku di Korea. Selamat pagi ya. Ini masih pagi, jam 9:30 pagi. Aku mau sarapan karena aku harus minum obat dan aku barusan aja ngeluarin dari kantong darah. Jadi setiap hari itu kita harus ngeluarin kantong darah ini. Jadi kita masih pakai kantong darah ya. Bentar aku tunjukin. Kayaknya teman-teman udah paham deh. Jadi kayak gini, ini isinya darah yang keluar dari tubuh kita, dikolek di kantong ini. Jadi dalam satu hari 4 kali kita harus keluarin darahnya dan kita tulis semuanya di sini berapa mili darah yang keluar. Kayak untuk tracking untuk dokter gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya every detail lah, semuanya itu bener-bener dicek, ditulis, dan karena kan kalau di ruangan VIP ini tuh kita udah bener-bener semuanya sendiri ya, nggak ada suster, udah nggak ada siapa-siapa gitu, kita harus melakukan semua hal sendiri di sini gitu ya. Jadi ini mohon maaf ya, aku masih tetap pakai baju yang sama dari kemarin yang aku pakai, karena ini adalah satu-satunya baju yang bener-bener nyaman untuk dipakai semuanya. Jadi kalau aku keluar, apalagi kalau ketemu dokter, jadi pakai dress yang ada banyak kancingnya gini tuh bener-bener perfect banget. Apalagi ini ada kantongnya, jadi aku pakai untuk masukkan kantong darahnya di situ, jadi nggak begitu terlihat di luar. Gitulah pokoknya, ya. Dan aku ada janji temu sama dokter jam 10. Aku mau sarapan dulu sebentar karena aku harus minum obat. Copot, aduh jatuh. Jadi aku ada obat yang harus aku konsumsi. Pokoknya gitulah, tapi aku harus makan dulu ya. Duh. Aku makan roti. Jadi ini tuh semalam aku udah makan setengah, ini aku makan lagi ya. Ini roti itu isinya kacang merah ya, by the way teman-teman. Yuk, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi WA-an sama Bang Daniel. Semalam aku video callan sama anak-anak entah berapa jam. Soalnya kalau di ruangan VIP itu kan kita kayak boring banget gitu loh teman-teman. Asli boring banget. Karena kan Mbak Yanti belum masuk ke area ruangan VIP ini ya. Tapi hari ini Mbak Yanti bakalan pindah ke ruangan VIP, tapi kita nggak satu kamar, jadi kita beda kamar. Nanti kita akan ketemu dokter barengan sama Mbak Yanti. Ya pokoknya gitulah. Jadi hawanya tuh kayak boring banget. Video callan sama anak-anak sampai berjam-jam. Aku masih belum boleh minum kopi by the way, karena aku masih makan obat. Jadi nggak boleh minum kopi. Pokoknya gitulah. Aku kalau pagi itu nggak begitu makan banyak ya. Yang penting keisi aja karena aku harus minum obat. Kenyang. Jadi aku tidur di sini tuh semalam masih agak-agak bingung gitu ya. Karena kan kita tuh tidurnya harus masih dalam posisi gini. Kayak V gitulah. Gimana sih? Pokoknya gini loh teman-teman.
agak gini tidurnya ya. Jadi biar luka scars kita, luka jahitan kita itu bagus gitu jadinya. Makanya kayak masih agak-agak bingung gitu loh. Ini kita sambil nungguin agent aku ini ya jemput untuk ketemu dokter ya. Jadi biasanya yang urus semuanya itu agent aku gitu semuanya. Nanti mereka tinggal bilang aku nanti ketemu dokter jam segini ya. Nanti mereka jemput terus nganterin, terus nganterin kita balik lagi ke kamar. Pokoknya gitulah intinya. Jadi ini kita sambil nungguin dia jemput aku ya. 2,000 years later. Good morning, dokter. Oh iya, teh lupa. Soalnya kayaknya udah fit banget gitu. Iya, lupa sama. Soalnya kayaknya tuh udah fit aja gitu. Udah nggak sakit lagi. Gitu. Kayaknya kamu dulu pernah sesar 2 kali kan ketemu sama dokter dan everything perfect. We remove the bandage. Iya. Jadi perbannya udah dilepas. Hari ini udah nggak pakai perban dan everything perfect. Dan hasilnya bagus juga, nggak ada memar sama sekali. Ini udah kelihatan ya kayak gini. Padahal ini masih agak apa namanya bengkak sedikit. Cuman hasilnya tuh udah kelihatan bagus banget tuh lihat. Oke teman-teman semua, jadi sekarang aku sudah balik lagi ke kamar, kita sudah selesai ketemu dengan dokter. Tadi itu hasilnya katanya dokter perfect banget, gak ada memar sama sekali, hasilnya bagus, udah pokoknya aku bener-bener happy banget dengan hasilnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi aku akan jelaskan sedikit. Nah, jadi tadi itu perbannya sudah dibuka semuanya, perban bagian dada. Katanya dokternya semuanya bagus banget, hasilnya bagus, dan jujur aku happy banget dengan hasilnya meskipun ini tuh masih agak sedikit bengkak karena kan ini masih operasi hari ketiga ya. Jadi wajar banget kalau masih bengkak gitu, belum 100% flat gitu loh teman-teman. Tapi kayak gini aja hasilnya tuh aku udah happy banget karena jujur aja nih ya, bahkan sebelum aku punya anak pun aku tuh ngerasa kayak payudara aku tuh terlalu gede. Tapi ya karena waktu itu masih bentuknya masih bagus, jadi aku normal-normal aja. Karena menurut aku ukuran payudara yang terlalu gede itu kayak bikin sering sakit, ini loh teman-teman, sakit. Apa ini namanya? Bagian belakang punggung. Itu sakit banget gitu, sering sakit. Cuman sebelum punya anak itu aku ya udahlah ya, belum punya anak jadi nggak begitu peduli aja gitu. Terus setelah punya anak pertama, terus punya anak kedua, udah semakin tidak bagus sama sekali, bentuknya yang udah kayak wewe gombel lagi. Terus ketambahan lagi aku semakin susah untuk nyari ukuran BH juga. Terus semakin sakit juga teman-teman, jadi bagian punggung itu semakin sakit karena ketarik gitu. Jadi bagian payudara aku itu bentuknya bukan lagi di sini, tapi udah di hampir kayak saingan sama perut gitu. Kalau teman-teman nonton video-video aku akhir-akhir ini tuh teman-teman ngelihat, apalagi ketika aku pakai jeans sama kaos, ketika aku duduk itu bener-bener kelihatan banget. Jadi bagian area payudara aku dan perut aku tuh kayak bener-bener dempet, udah kayak saingan gitu loh teman-teman, sama-sama gedenya gitu. Jadi itu jujur aja yang bikin aku nggak nyaman sama sekali, itu kesatunya, dan keduanya bikin aku nggak pede sama sekali. Jadi ya itu hal yang memutuskan aku untuk akhirnya memutuskan untuk ikut operasi Mami Makeover ini. Ingat ya, ini operasi Mami Makeover, bukan operasi untuk penambahan benda-benda asing dalam tubuh aku. Jadi seketika aku minta izin ke suami aku, ke orang tua aku, satu hal yang diminta oleh mereka, asalkan aku tidak menambah benda asing dalam tubuh aku, mereka mengizinkan. Aku tahu untuk saat ini tuh udah mulai banyak yang komen kayak mencaci, menghina, wes pokoknya yang dibilang katanya tidak bersyukur lah, yang dibilang memang dasarnya jelek, mau dioperasi juga tetap jelek. Oke teman-teman, jadi meskipun kalian komen yang seperti itu, yang ngata-ngatain aku jelek atau apalah, itu terserah teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting apapun yang aku lakukan ini bukan hal yang dalam agama aku dilarang. Jadi operasi yang aku jalankan ini bukan operasi yang sekiranya aku mau merubah bentuk wajah aku. Jadi meskipun teman-teman bilang aku jelek, aku pesek,
perfectly fine teman-teman, karena sejujurnya menurut aku cantik dalam versi suami aku. Hidung aku pesek pun juga menurut aku happy dengan itu. Meskipun teman-teman bilang katanya hidung aku pesek atau gimana pun juga tidak akan membuat aku langsung pergi OP, langsung memancungkan hidung aku, enggak. Jadi operasi yang aku jalankan ini bener-bener mommy makeover itu kayak sejenis pembuangan lemak berbahaya, karena aku tahu aku punya anak, aku punya keluarga yang itu pastinya harus membuat diri aku sendiri tetap sehat sampai ke depannya. Makanya kenapa aku mau membuang lemak-lemak jahat ini dalam tubuh aku supaya aku tetap sehat ke depannya. Ya pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Dan menurut aku juga apapun yang aku lakukan ini juga untuk membuat suami aku happy juga. Katanya kan kalau istrinya cantik pasti suami juga happy ya kan. Jadi menurut aku bukan operasi yang menyalahi kodrat aku juga, bukan operasi yang di agama aku dilarang juga. Coba deh teman-teman mungkin bisa cari tahu ceramah-ceramahnya Ustadz tentang sedot lemak atau sejenisnya ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa berkomentar dengan bijak dengan apa yang aku jalani ini gitu. Pokoknya gitu deh teman-teman. Jadi cobalah, masa HP-nya udah smart, masa nggak bisa sih kayak cari tahu tentang apa sih itu sedot lemak, apa sih itu membuang lemak-lemak yang berbahaya, padahal berlebihan lemak itu juga sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan kita ke depannya loh. Masa kayak gitu aja teman-teman nggak paham ya nggak sih? Jadi ayolah, aku cuma minta sama teman-teman untuk lebih berpikir lagi sebelum komentar-komentar yang aneh-aneh. Mungkin kalau misalkan teman-teman bully aku yang katanya muka aku jelek, tidak bersyukur dan yang lain-lainnya, mungkin bagi aku tidak peduli. Tapi ketika teman-teman komen seperti itu sama orang yang sekiranya mungkin mentalnya nggak sekuat aku, mereka langsung oke, karena aku jelek, katanya orang jelek, mungkin hidung aku pesek, langsung deh OP yang kayak memancungkan hidung karena nggak pede dengan komenan kalian, yang dosa itu kalian, bukan orang tersebut ya. Jadi aku hanya minta buat teman-teman semua, mari kita semua saling menghargai privasi orang lain. Apapun yang orang lain putuskan itu mereka pasti sudah membicarakan itu dengan keluarga, sudah berpikir ratusan kali juga, nggak bakalan kayak hari ini kepengen langsung berangkat, itu nggak mungkin, itu butuh proses gitu ya. Ya wes, kalau gitu aku sambil nungguin Mbak Yanti datang ke sini, karena hari ini jadwalnya Mbak Yanti udah selesai di ruang rawat inap, jadi kita akan sama-sama di ruangan VIP, tapi kita beda kamar ya. Cuma nanti sambil nungguin Mbak Yanti check-in jam 2, Mbak Yanti akan stay di kamar aku dulu sebentar, oke? Jadi kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching, see you next time, bye! Tungguin dulu nanti ke depannya gimana prosesnya aku sama Mbak Yanti recovery. Nanti bentuknya kita, payudara dan perut kita seperti apa. Kalian sudah tidak bisa membuli kita lagi. Tapi enggak deng, pasti tetap aja yang ada aja gitu yang dibully kan. Ntar kalau perutnya udah trepes, payudara udah bagus, nanti bagian muka yang dibully. Pasti kayak gitu, tapi it's okay. Aku nggak akan, meskipun kalian bilang aku pesek pun, tetap aku tidak akan melakukan operasi pemancungan ini. Jadi tenang aja ya. Kalian bully-bully terserah kalian lah, pusing aku. Pokoknya kalau bacain komen-komen kalian yang lucu-lucu itu menurut aku ya wes lah, ngilangin dosa aku, transferan pahala. Oke? Bye bye guys. Mbak Yanti pindahan. Iya, ini pindah. Ketemu nanti. Oh iya, itu nih orang Apa? Tak anak nih. Kita pindah kamar ya teman-teman. Kita LDR-an. Muka aku ini nggak karu-karuan ya teman-teman ya, baru Kita mau cerai. Aku mau cerai sama Mbak Yanti. Mbak Yanti pindah ke kamar sebelah. Ini cuma sebelahan aja ya. Kalau butuh apa-apa tinggal dok. Mau istirahat. Ini kamar kamarnya Mbak Yanti itu siap. udah siap. Sebenarnya ini nggak sakit, tapi emang kita Kudu bungkuk ya, haruskan untuk kayak bungkuk. nenek-nenek gitu kan. Kayak mbah-mbah. Aduh, ya Allah Gusti. Ya udah istirahat ya sayang ya. Iya. Kita lihat ya view-nya ini sama lah, orang cuman sebelahan doang. Podo wae njobone. Nanti kita mau makan apalah gitulah nanti itu. Ada opa-opa tuh di bawah tuh. Sekarang orang Tak mangan opong kok ya. nggak tahu.
kita sengaja nggak makan banyak pagi sama siang. Dan sekalian Ya, sekalian. kita masih pakai kantong darah ya teman-teman. Nih. Masih untungnya kita beli baju model kayak gini, jadi kayak ada kantongnya, lumayan. Jadi lebih enak. Ya wes, sampai turu woh. Mau istirahat dulu. Istirahat dulu. Capek banget rupaku wis nggak karu-karuan ini. Iyalah, sama kita 2 hari, 3 hari malahan. Nggak mandi, nggak make up. Aduh, ayo wes lah. Ya Entah, wes, good night ya. Good night, ngantuk.